Bismillah, Afan Ustadz mau tanya, ketika kita ketiduran habis sholat duhur, jam 2-an, ternyata bangun sudah maghrib. Apakah sholat asarnya bisa dikerjakan setelah sholat maghrib atau sholat asar terlebih dahulu? Sholat asar dulu, Bu. Rasulullah Allah Ta'ala berfirman, Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya kewajiban sholat adalah kewajiban yang ditentukan waktunya, tertib. Sholat asar itu kan sebelum maghrib. Maka walaupun kita sudah masuk waktu maghrib, sholat asarnya belum kita kerjakan, maka sholat asar dulu. 2. Maaf, bagaimana cara menghadapi suami yang beda pandangan? Suami bilang Islam itu rahmatan lil alamin, Islam itu enggak ribet, Allah itu maha tahu. Ketika menjadi imam salat di rumah, bacaan dan makhraj suami salah, akan tetapi belajar tidak mau. Islam itu rahmatan lil alamin, betul, justru itulah rahmatan lil alamin. Kita buktikan dengan kita belajar. Dari mana kita tahu Islam itu rahmat kalau kita nggak belajar? Dari mana kita tahu perbuatan kita itu sesuai dengan perintah Allah dan sesuai dengan perintah Rasulullah SAW kalau kita tidak belajar? Sekarang, apakah akan kita biarkan orang yang tidak sholat, terserahlah lu gue, kan rahmat? Nggak bisa gitu. Kita ada kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Apa itu amar ma'ruf? Menyuruh kepada yang baik. Apa itu nahi mungkar? Mencegah dari kemungkaran. Jangan diem kalau ada orang salah. Cuma caranya yang bagus. Ketika menjadi imam sholat di rumah, sholat apa, Bu, di rumah suami? Laki-laki itu sholatnya di masjid, kecuali kayak kemarin tuh musim corona, masjid ditutup, ya sudah sholat wajib di rumah. Setelah corona hilang dari permukaan bumi, maka kembali ke hukum asal, laki-laki sholat berjamaah di masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, nah sekarang kalau laki-laki semuanya di rumah, siapa yang mau jadi makmum? Imamnya sendirian. Ya makanya ibu-ibu, coba ibu-ibu perbaiki sikap ibu kepada suami. Dari cara melayani suami diperbaiki. Ibu tambah ngaji, tambah baik sama suami. Tambah suka senyum, tambah suka memperhias diri. Jangan bau dapur, bau bawang goreng, jangan kalau di depan suami. Di depan teman aja nggak bagus kan bau jengkol, apalagi di depan suami. Bau keringat, bau apa ya? Pete, jangan. Cara menghadapi suami yang beda pandangan. Caranya pertama, ibu dakwahlah dengan perbuatan. Istriku setelah ngaji kok akhlaknya tambah bagus ya. Servisnya tambah memuaskan. Masakannya tambah enak. Nggak banyak nuntut. Anak-anak jadi pinter ngaji. Rajin baca Quran. Bukan rajin status. Bukan rajin COD dan DO. Tapi rajin baca Quran. Nyari duit boleh ibu-ibu. Nyari duit boleh. Tapi ingat. Nyari duit itu sebenarnya tugas suami. Wanita nyari duit itu kalau suaminya kekurangan. Itu syarat pertama. Syarat kedua, tidak melalaikan tugas sebagai seorang istri. Syarat ketiga, tidak melalaikan dari menuntut ilmu. Syarat keempat, keluar memakai hijab. Syarat kelima, itu hanya sebagai wasilah saja. Istri-istri Rasulullah SAW semuanya itu ibu rumah tangga yang baik. Kalau suami beda pandangan, ya memang ibu,
Banyak orang tidak menyukai sunnah. Banyak orang tidak menyukai jenggot. Ngapain sih itu orang berjenggot? Ketinggalan zaman. Nabi kamu berjenggot kok kamu gak mau ngikutin Nabi sih? Kamu mau masuk surga apa enggak? Ikutin Nabi lah. Ngapain sih itu? Islam kok kayak gitu banget sih? Ya emang Islam harus bagaimana? Yang pakai cadar dibilang Islam apaan? Dan yang gak pakai jilbab Islam apaan? Islam itu ada aturannya, ada pedomannya, Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Ya sudah, kalau ibu punya suami seperti itu ladang ibu untuk berdakwah. Banyak yang mengalami seperti ibu, istrinya udah ngaji, suaminya belum. Ada kebalikannya, suaminya udah ngaji, istrinya belum. Ada. Itulah ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ibu dulu memilih suami karena fisik, ya sekarang ibu diuji sama Allah. Tuh, kamu kenapa dulu milih fisik? Emang fisik bisa nolong kamu? Ya enggak bisa. Yang bisa nolong kita itu agama. Makanya kan kata Rasulullah, kalau memilih suami, pertama agama dan akhlak. Itu bukan fisik, bukan kerja di mana, bukan gajinya berapa, bukan punya kendaraan apa, bukan udah jabatannya apa, bukan. Tapi agamanya sama akhlaknya. Agamanya maksudnya dia rajin sholat, dia mengikuti sunnah. Akhlaknya maksudnya dia tidak mukul, tidak pemarah, tidak suka berbuat zalim sama istrinya, dan suka membantu istrinya. Makanya pilih suami yang agamanya bagus, akhlaknya juga bagus. Jangan cuman karena fisik. Kalau fisik, nyesel 7 turunan. Kenapa? Ya kan, kok suamiku nggak mau ngaji, masih ngerokok, masih suka joget dangdut. Ya wis, lambian milih bojone dadi koyo ngono piye saiki? Ya nasi udah jadi bubur, ya tinggal buburnya dicampur kerupuk, enak dimakan. Ya terus gimana? Ya sabar. Wasta'inu bis sabri wassalah, minta tolonglah kepada Allah dengan salat dan sabar. Ada solusi lain? Ya ada. Ajak suami ke kuburan, Mas. Gimana Mas kalau kita nanti jadi camat, calon mati? Udah siap Mas? Sering ajak ke kuburan, sering ajak melihat kisah-kisah Rasulullah dan para sahabat ketika mereka berjuang demi Islam. Sering kita ajak untuk bertafakur. Coba Mas, saya lebih senang punya suami yang rajin sholat berjamaah ke masjid, mengikuti sunnah Rasul, tidak suka nyanyi-nyanyi, tidak suka nyawer-nyawer, tidak suka kongkow-kongkow, tidak suka mancing-mancing. Udah Senin sampai Jumat kerja, Sabtu Minggu mancing. Kapan buat saya Mas? Masa buat ikan? Aduh, ya wis lah, sabarlah Bu. Kepiye meneh? Aku tidak bisa berkata apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak mau tanya, boleh tidak melakukan sholat witir dilakukan setelah sholat isya? Boleh banget Bu. Kalau ibu takut ketiduran, ibu takut nggak bangun karena repot, karena capek banget, ya boleh Bu. Tapi nanti kalau ibu sempat bangun, silahkan sholat tahajud tanpa witir lagi. La witroni fi lailah, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Tapi jangan dibiasakan Bu. Ya witir itu kan penutup sholat. Artinya, dan paling mulia, paling afdol dilakukan setelah tidur. Kan tahajud itu harus tidur dulu. Witir itu kan penutup sholat tahajud, penutup sholat malam. Maka dilakukan afdolnya setelah tidur. Tapi kalau ibu
khawatir nggak bisa bangun karena anaknya masih kecil atau karena khawatir ketiduran, ya sudah salat witir setelah Isya. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.